Budalet sebagai wali kelas 10 IPS 2, kita akan melakukan sebuah kesepakatan kelas. Kalau dulu kemarin mungkin sudah pernah dilakukan sama Budalet mungkin. Nah, kita akan lakukan ulang kalau misalkan kemarin sudah dilakukan. Ya, kita akan lakukan ulang untuk kesepakatan kelas. Jadi sifatnya kalau dulu modelnya peraturan sekolah itu adalah yang membuat sekolah. Ya. Sekarang banyak di TikTok yang mengesahkan ini peraturan dipaksa-paksain oleh sekolahan. Nah, maka dari itu sekarang peraturannya tidak dari sekolah, tapi dari kesepakatan kelas. Dari kalian ini menyepakati. Ya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang seharusnya nanti ketika saya melakukan hal yang tidak boleh dilakukan tadi, konsekuensinya apa? Itu, paham ya? Oke. Kalau memang paham, ini nanti saya dengan Budalet mendampingi kalian untuk mengisi beberapa kesepakatan-kesepakatan yang nanti ini akan kita rumuskan bersama dalam sebuah kesepakatan kelas. Ya, tolong diisi sebaik-baik mungkin karena ini untuk kepentingan kalian. Bapak Ibu guru sekarang sudah Pak Wahyu sampaikan kemarin di hari Senin dengan hari Selasa, Pak Wahyu dengan sama Bapak Ibu guru sepakat untuk kita melakukan kesepakatan kelas demi melayani kalian sebagai seorang siswa. Ya. Oke. Jadi nanti tolong ditulis dulu namanya, terus isian-isian dulu. Pak Wahyu sampaikan yang bagian depan dulu yang diisi, yang belakang nanti belakangan. Belakang nanti, ya urutannya yang depan dulu. Silakan diisi nanti. Ya. Nanti didampingi sama Pak Wahyu dengan Budalet. Sudah? Sekarang nomor 1 diperhatikan. Kita bareng-bareng aja misinya. Apa yang boleh dilakukan guru? Jadi kamu pengennya tuh gurunya seperti apa? Pengen yang boleh dilakukan guru itu apa? Boleh lebih dari 1, ya. Sekolah seperti apa yang kamu impikan? Pertanyaan yang berikutnya, yang kamu impikan sekolah itu pengennya seperti apa? Sebagai siswa, asri kah? Sekolah bagaimana yang kamu inginkan? Kamu pengen sekolah kita tuh kayak apa? Pengennya kayak apa? Impian kamu tuh sekolah tuh? Iya, impian kamu lah, masa impian orang lain. Sekolahnya impian kamu pengennya kayak apa sekolah itu? Ya. Ini sekolah loh, bukan guru. Tadi guru, ini sekolahnya. Pengen sekolahnya seperti apa? Dikenal orang banyak Pak, berprestasi itu apa ini asri hijau apa itu kan keinginan, impian. Siapa? Kamu siapa yang boleh dilakukan guru apa? Baca, silakan dibaca siapa apa? Yang dibolehkan? Boleh dilakukan guru. Kamu baca. Mengajar dengan baik. Mengajar dengan baik. Dengan baik. Ada lagi? Satu aja. Oke, berikutnya ke sana Fitri Ramadhani. Oke. Apa? Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Berikutnya
Siapa lagi Bunda Le? Silakan dipilih Bunda Le. Masih Pak. Lanjut. Oh masih, oke terus. Menjelaskan pelajaran. Menjelaskan pelajaran. Menjelaskan pelajaran. Oke, terus. Memberikan tugas. Apa itu? Memberikan tugas. Memberikan tugas. Memberikan tugas. Oke, silakan. Tenang. Nah, Saya ingin guru mengajar dengan senang hati. apa itu? Guru mengajar dengan senang hati yang boleh dilakukan. Guru mengajar dengan senang hati. Ini bisa masukkan ke mengajar dengan baik ya? Ya. Sama aja ya. Walaupun terjadi kalimatnya berbeda tapi tujuannya sama. Guru mengajar dengan Saya ingin baik. guru yang baik hati. Berikut. Guru yang baik hati. Guru yang baik hati tetap baik-baik sama aja ini mengajar dengan baik. Apa gitu? Sama Ada? terus. Ada. Yang lain Bu. Silakan dipilih Bu. Biar agak terwakili. Andre aja. Nah, Andre. tuh. Apa yang boleh dilakukan guru? Yang boleh ya. Mengajar dengan lembut. Mengajar dengan lembut. Mengajar dengan lembut. Sama nggak kira-kira dengan mengajar dengan baik? Sama aja ya. Nggak perlu ditulis ya. Sama aja. Intinya sama. Oh, kamu Yo. dia pengen. Ya, silakan yang boleh. Menjelaskan ulang pelajaran bagi siswa yang belum paham. Menjelaskan pelajaran Bagi siswa yang belum paham. bagi siswa yang belum paham. Sama saja ya. Menjelaskan pelajaran sudah ada ya. Ya. Oke, lanjut. Harus Menjelaskan ini tidak hanya kepada siswa yang belum paham juga, yang sudah paham juga dijelaskan. Oke, lanjut. harus tegas dengan siswa yang sering bolos. Apa itu? Harus tegas dengan siswa yang sering bolos. Harus tegas dengan siswa yang sering bolos. Harus tegas dengan siswa yang sering bolos. Oke, lanjut. Ramah dengan siswa. Itu Ramah dengan siswa. ramah dengan siswa. Oke, mau tulis ini belum ada di sini. Ramah dengan siswa. Ada lagi? Oh, ramah dengan siswa dan selalu tersenyum katanya Pak. Selalu tersenyum. Oh, berarti dia ya yang ini kan Dan jangan selalu tersenyum. Oke, terus? siapa lagi? Oke, ada lagi? Ada Ada lagi? lagi, satu Ada lagi, yang Bu. lain? Pengen, Satu lagi, Bu. pengen. Siapa tahu Ada ini- yang berbeda mungkin, ada yang berbeda dari Nah, ini. ini Pak. Ada yang berbeda. Priska. Pertama yang berbeda. Melakukan kuis setelah selesai belajar. Melakukan kuis. Melakukan kuis setelah belajar. Melakukan kuis itu memberikan tugas apa tidak? Termasuk? Termasuk apa tidak? Memberikan pertanyaan kepada murid. Bukan tugas itu. Kalau tugas tuh Oh. mungkin di rumah tuh kalau Pak. Kalau Ya, ini oke. kan langsung kuis. Memberikan Kuis. kuis Ada setelah lagi yang pengen mengutarakan? Ya, oke. pembelajaran. Boleh menjadi contoh untuk siswa. Oke, menjadi Contoh dalam hal apa ini? dalam hal apa? Peraturan. Terus apa lagi? Itu aja kan? Yang Iya, itu. menjadi contoh itu berupa apa? Itu ya, contoh peraturan, kedisiplinan gitu ya. Sama atau beda? Nambah lagi nggak? Sama Ada yang mau nggak? Beda nambah? nggak? Yang Apa itu? menurut Sama apa beda? ada tersampaikan Apa itu? apa? Sudah. Nah, Ya, tidak. oke, baik. Oke. Yang boleh dilakukan oleh guru. Sehingga ini nanti akan Pak Wahyu komunikasikan dengan semua guru nanti ya. Jadi yang boleh dilakukan guru itu kayak gini. Nah, yang pertama mengajar dengan baik, lemah lembut katanya ya. Nanti ada kemudiannya enggak? Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga, menjelaskan pelajaran. Ya, baik kepada yang siswa yang sudah paham ataupun yang belum paham. Lebih lagi kepada yang belum paham. Terus yang keempat, memberikan tugas. Yang kelima adalah harus tegas dengan siswa yang sering bolos. Ada yang mau usul ketegasannya dalam bentuk apa ini? Kalau yang Ya, sering ketegasannya seperti apa? Tegasnya. bolos, ada yang usul. Nggak harus yang jawab tadi, yang nggak harus yang jawab itu tadi. Iya, yang lain Mungkin juga ada boleh. yang lain yang pengen tegasnya seperti ini, Pak. Ketegasannya. Ayo. Ada yang mau usul? Apa? Apa itu? Apa Gilang? Oh lah, ya. Nggak apa-apa, nggak harus kamu, nggak.
Enggak apa-apa, Nah, maksudnya nggak apa-apa. boleh yang lain menjawab ketegasannya Nah, dalam hal kayak dalam hal gimana, apa? pengen tegasnya seperti apa. Kan tegas ini kan ada ininya. Ya, oke. Nanti ketegasan nanti akan kita bahas berikutnya. Yang keenam adalah ramah dengan siswa dan selalu tersenyum. Sepakat? Sepakat? Berarti ibu harus Oke. ramah. Nomor 7, memberikan kuis setelah pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran diberikan kuis. Kira-kira kalau matematika perlu kuis lagi nggak? Habis nerangkan kuis, habis nerangkan kuis, habis nerangkan terkuis. Kan perlu nggak? Khusus matematika nggak perlu kuis lagi ya. Nah, untuk pelajaran lain mungkin itu. Nah, karena matematika Pak Wayu nerangkan situ. Langsung ada Satu contoh baris, ya. kuis lagi. Satu baris, kuis lagi. Kan itu ya. Oke, lanjut. Nomor 8, menjadi contoh bagi siswa. Baik. Jadi Bapak Ibu guru diminta untuk menjadi contoh pada siswa. Ya, kalau misalkan kadang juga Bapak Ibu lupa ya, datangnya lambat, nggak masuk-masuk kayak Pak Ibu tadi, lambat masuk kan? Karena tadi belum dibel sama guru piket. Pak Wahyu juga masih asik ngomong di sana tadi, belum dipiketkan. Nah, terus kalau sudah tahu jadwalnya Pak Wahyu, datang ke sana. Ketua kelasnya mewakili kelas, Pak, permisi Pak, tetap santun ya. Jangan nanti bahasanya nggak sopan sama Bapak Ibu guru. Bu, ini Pak Wahyu pian Bu? Jangan bahasanya kayak itu. Ya, bahasanya tetap santun. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang jam pelajaran di 10 IPS 2 ya. Kira-kira yang ada masuk apa tidak kan itu. Kalau nggak masuk diberi tugas, nah beri tugasnya kayak apa kan itu. Ya, semacam itu. Tetap kita harus menjaga sopan santun terhadap Bapak Ibu guru. Oke, berikutnya. Berikan contoh soal. Tidak Oke. memberikan contoh soal. Tidak Apalagi ada lagi? memberikan. Langsung memberikan tugas tanpa menjelaskan terlebih dahulu. Oh, sama berarti benar. Tidak berarti tadi memberikan tugas Tanpa dijelaskan itu lanjutannya. tanpa dijelaskan terlebih Ada lagi? dahulu. Tidak, Bu. Pak Wahyu akan bahas satu persatu. Tidak boleh marah yang berlebihan. Tidak boleh aduh kena. Tidak boleh marah yang berlebihan. Tidak boleh marah Ada harus ditahan nih. berlebihan. Ini Pak banyak. Oke. Terlalu tegas dalam pembelajaran. Terlalu Tegas dalam pembelajaran. Berarti terlalu serius mungkin Pak. terlalu serius atau terlalu tegas? Kayak kalau Oh, tegang. ya, makanya terlalu serius. Oh, terlalu Tegang. tegang dalam pembelajaran. Berarti itu. Oke. Jadi kan membuat Berikut. bukan Oke, gitu. lanjut. Apa lagi ada? Tambah Siapa lagi? Udah ya. Siapa Apa lagi? mau? Kamu Tidak boleh terlambat masuk kelas. tidak boleh terlambat masuk kelas. Tidak boleh. Tidak boleh Siapa? terlambat Ini aja. masuk kelas. Berikutnya, Ayo. tahap Tidak apa? boleh kasar. Sama Tidak boleh kasar. Tidak boleh kasar. Kasarnya maksud apa nih? Maksud kasar itu yang seperti apa? Maksud kasar itu seperti apa? yang Silakan dulu. Ya, Pak. Yang dimaksud Di kasar saat- menurutmu itu apa tadi? di Sambung. Ayo kamu yang apa ya? di saat pembelajaran. Maksudnya gimana kasarnya itu dalam bentuk apa gitu? Bahasa Pak. Ya bahasa. Gitu. Oke, pertanyaan sebentar. Tanpa menyebutkan nama ya, tanpa menyebutkan nama Bapak Ibu guru ya. Kira-kira selama ini ada nggak yang kasar kayak gitu? Kalau Nggak, tanya aja. Bilang aja Tanpa harus menyebutkan nama. Jadi nanti Enggak, gitu. ada gurunya juga. Ada nggak kira-kira yang kasar kayak gitu? ada Ada. Oke. Lanjut. Tidak boleh kasar. Oke, lanjut. Apa lagi? Jadi ada kebalikannya nih. Orang kamu juga. Tidak boleh mukul siswa. Tidak boleh memukul. Tidak boleh memukul siswa. Ya boleh, dia namanya juga. Tidak boleh memukul siswa. Ayo. Tidak boleh kejar rambut. Tidak boleh razia rambut. Oh, tidak boleh aja.
Tapi kalau yang anu kok Oke, nggak apa-apa ditulis dulu. ya. Nggak apa-apa ditulis dulu. Sabar dulu. Tidak boleh razia rambut. Oke. Tidak boleh memanjakan murid atau Oke, siswa. lagi. Memanjakan. Iya. Tapi apa memanjakannya? Ya kayak terlalu dulu. Memanjakan katanya. Hah? Memanjakan bagaimana maksudnya? Ya jangan terlalu dibiarin gitu. Bu. Terlalu dibiarkan itu apa? Tentang apanya yang dibiarin? Kayak apa? Apa ya? Mungkin dalam hal melanggar itu dibiarkan. Iya, iya. Bagaimana Ibu? Dalam hal melanggar dibiarkan. Oh gitu. Tidak boleh ada pembiaran gitu ya. Ya, tidak boleh ada pembiaran. Hujan aja. Ada Tuh sedikit dulu. pembiaran. Oke, berikutnya. Guru dilarang memukul siswa jika melakukan kesalahan cukup dinas. Sudah. Tidak memukul, sudah. Tidak boleh mengambil HP siswa. Tidak boleh mengambil HP siswa. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Alasannya apa? Alasannya apa tidak boleh mengambil HP siswa? Iya, apa alasannya? Ayo serius nih. Alasannya apa ya? Apakah susah berkomunikasi nantinya apa gimana? Kan ada alasan. Oke, kan ada alasan. Maksudnya tidak boleh ngambil sampai lama-lama gitu, Bu. Iya, kenapa? Ya, kenapa? Ayo, taruh Ayo. aja. Enggak marah. Apa ya? Hah? Nggak tahu, Bu. Dulu dari yang boleh dengan yang tidak boleh. Kita harus sinkron antara yang boleh dilakukan guru dengan yang boleh dilakukan oleh siswa. Sekarang kalau guru mengajar dengan baik, berarti siswa harusnya belajar dengan baik. Ya kan? Iya. Ada nggak di nomor berapa kamu yang diperboleh? Giat belajar. Oke. Ya. Sudah masuk ya berarti ya. Kita sepakat itu lagi. Masuk kelas tepat waktu. Bisa di punya kamu juga masuk kelas tepat waktu. Jadi antara guru dan siswa aturannya sama. Ya, masuk kelas tepat waktu. Sepakat? Sepakat? Tiba? Sepakat ya? Masuk kelas tepat waktu. Oke, berarti nomor 2 oke. Nomor 3, menjelaskan pelajaran dengan baik, gitu ya. Berarti kalau siswa, kalau gurunya menjelaskan pelajaran, siswanya Mendengarkan. apa? Memperhatikan dengan seksama, gitu ya. Dia ya. Jadi gurunya menjelaskan, kamu memperhatikan, jangan kebalikannya. Guru menjelaskan, kamu ngomong sendiri, kesana kemari yang dipikirkan. Sepakat ya? Oke. Nomor 4, memberikan tugas. Sepakat? Berarti kamu mengerjakan tugasnya nggak di sini? Belum, masukkan. Mengerjakan tugas. Kacau katanya. Kacau katanya. Jadi kalau tujuan sekolah kita pengen baik, tujuan kamu sekolah kamu bagus, tentunya ya memang apa? Hal ini memang harus dilakukan. Ya, memberikan tugas dan mengerjakan tugas. Ya. Nah, kalau kayak itu, ada lagi masalahnya tadi, memperhatikan dengan bertanya tentang pelajaran. Kalau tidak paham, tanya terus. Ya. Kalau memang nggak paham, bukan masalah bunganya lah, salah. Nggak paham, bahkan perlu ke rumah. Nah, jadi prinsipnya, halo, Pak. Jadi prinsipnya, kalau menurut pengajaran Ki Hajar Dewantara itu tidak ada murid yang tidak pandai. Guru harus mempunyai pandangan bahwasanya murid itu semuanya sama, mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai kemampuan masing-masing. Terkadang kemampuan kamu yang A dengan yang B itu berbeda, tetapi tidak menutup kemungkinan terus ada bahasa-bahasa yang kayak gitu tadi. Kayak apa yang bungol-bungol? Nggak ada biasanya kayak gitu. Tidak ada murid yang bungol, tidak ada. Semuanya pintar. Tergantung kamu melaksanakan kegiatan belajar mengajarmu seperti apa. Ya, makanya kita sepakati ini hari ini. Ya, makanya kita sepakati hari ini. Gitu ya. Oke, berikutnya nomor 5, harus tegas dengan siswa yang sering bolos, atau ini nggak usah yang sering bolos ya, tapi melanggar peraturan. Makanya melanggar peraturan itu tidak hanya bolos. Ya.
termasuk yang lain-lain, pelanggaran yang lain. Berarti tulisannya harus ada dengan siswa yang sering melanggar kesepakatan. Ini tadi yang ditanya sama ini serius nggak Pak? Serius. Kalau nanti melakukan itu kayak apa Pak? Nah ini makanya kamu sepakat ini. Ya kan? Guru harus menindak tegas dengan siswa yang sering melanggar kesepakatan. Terus berarti siswa apa? Mengikuti kesepakatan kelas ini, mengikuti kesepakatan. Ya, biar kamu nggak melanggar makanya ikuti kesepakatan. Paham ya? Paham ya? Tolong ada yang nulis ini lagi di kertas sembarang gitu, diurutkan tadi 1, 2, 3, 4, 5 yang boleh oleh guru, yang boleh untuk siswa. Tolong ditulis. Ini kan nggak urut tadi. Nah, terus nomor 6, ramah dengan siswa dan selalu tersenyum. Gitu. Berarti tugas siswa agar Bapak Ibu guru ramah dan tersenyum. Kira-kira siswanya ngapain? Dia melakukan tugasnya dengan baik. Ketika mengerjakan tugas ya segera tugasnya dikerjakan. Kalau sudah disuruh mengerjakan tugas, kamu cuma diam aja, malah tambah ramai sama temannya. Yang tadinya guru senyum, secara manusiawi senyumnya menjadi berubah. Ketika kamu nyuruh Bapak Ibu guru senyum, sedangkan perilaku kamu kebalikannya. Kira-kira yang zalim siapa? Guru apa kamu? Kamu zalim sama guru. Ya kan? Kamu memaksakan guru untuk senyum, sedangkan kamu melakukan hal yang sebaliknya. Ya kan? Berarti yang zalim siapa? Ya kamu. Ya, ini kadang kita itu melakukan kesalahan tapi tidak menyadari bahwasanya kita salah. Ya, termasuk hal tadi yang disampaikan, tidak boleh razia rambut, razia handphone segala macam tadi. Ketika kesepakatan kelas itu sudah jelas bahwasanya rambut itu memang nggak ada hubungannya sama kecerdasan, nggak ada memang. Seragam juga nggak ada hubungannya sama kecerdasan. Hubungannya apa? Hubungannya adalah kepatuhan. Kamu diajari kepatuhan. Ya, jadi nggak ada hubungannya secara langsung. Kalau orang rambutnya panjang pasti bungol, orangnya rambutnya pendek itu pasti cerdas. Tidak ada hubungannya. Ya, tapi karena kita di sekolah, ya, yang ada aturan-aturan yang perlu kita sepakati. Yang namanya aturan-aturan tadi, makanya tidak diizinkan kamu rambutnya panjang. Ya, selain kamu patuh kan ya tetap bengkeng jua kan itu. Ya, bengkeng jua. Nah, termasuk yang rahasia handphone, nggak boleh terlalu lama. Makanya kalau nggak mau dirahasia handphonenya, ya dikumpulkan di guru ikat ketika sebelum Jangan pakai alasan lupa Pak ini Pak itu Pak. Sedangkan memang itu suatu hal yang disengaja. Oke, berikutnya. Ini tadi ramah dan dengan siswa dan selalu tersenyum tadi. Tugas siswa adalah membuat situasi kelas juga yang menarik, yang nyaman. Gitu ya? Oke, berikutnya. Memberikan kuis setelah pembelajaran. Nah, kuis. Pertanyaan. Refleksi untuk kamu paham nggak kira-kira yang sudah diajarkan tadi, paham nggak kira-kira dengan kuis, dengan tugas soal-soal tadi. Berarti jawabannya yang di sini berarti mau mengerjakan kuis tadi, mengerjakan tugas ini ya dengan baik. Ya. Jadi ketika kita sama-sama sepakat untuk melakukan perbaikan antara guru dengan siswa, insya Allah pembelajaran kita juga nyaman. Nah, kalau kita sudah sepakati kayak gini, ternyata masih ada beberapa orang yang ternyata tidak masuk sekolah alpha dan bolos. Ya ada perbedaannya. Yang alpha itu berarti mulai dari awal sampai akhir dia tidak masuk sekolah. Alpha. Bolos, kadang di jam pelajaran PAWI nggak masuk, pelajarannya budaya masuk, itu bolos. Jangan jadi bolos di salah satu jam pelajaran. Bolos. Ada apa gitu kan? Perlu dikaji ulang. Nomor 8, menjadi contoh bagi siswa. Oke, memberi contoh bagi siswa. Insya Allah nanti kita coba memberi contoh bagi siswa. Contohnya berupa apa tadi?
tepat waktu, waktunya mengajar juga ngajar. Kamu juga gitu, yang minta dikasih contoh tadi aja. Ya mencontoh ketika gurunya sudah tepat waktu, jangan sampai nanti kamu malah terlambat. Sudah Pak Wahyu sampaikan di awal bahwasanya Pak Wahyu tidak akan menerima ketika siswanya datangnya berduri, datangnya lebih lambat daripada Pak Wahyu. Kan gitu ya? Karena yang namanya ilmu itu bukannya mencari orangnya, tapi orang mencari ilmu. Nggak ada ceritanya orang tahu-tahu dapat ilmu, nggak ada. Tahu-tahu jadi pintar, nggak ada. Ya, rambut aja kalau ada itu. Ya, yang ada adalah kita yang mencari ilmu. Karena yang mencari ilmu di sini adalah siswa, maka upayakan siswa datang lebih awal daripada guru. Nah, jangan sampai nanti gurunya sudah datang di sini lama, kamu baru datang. Kelunyur, duduk langsung. Mana apa? Lambat Pak. Gimana? Lambat karena apa? Makan Pak. Nah, jadi antara kepentingan perut dengan kepentingan otaknya sangat penting kepentingan perutnya. Sudah? Oke. Nah, kalau ini yang boleh yang seperti ini boleh. Yang tidak boleh mestinya yang tidak kebalikannya, ya kan? Cuma dalam kesepakatan kelas ini Pak Wahyu tidak menemui ada siswa yang mengusulkan tidak boleh menyakiti dan tidak boleh disakiti. Sama, siswa juga gitu. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh disakiti. Bahasanya ini perundungan, pembulian. Ya, yang namanya menyakiti atau disakiti tidak hanya sekedar fisik, tapi dari verbal, omongan juga nggak boleh. Ya, Bapak Ibu guru juga nanti mengupayakan diri untuk tidak mengucapkan bahasa-bahasa yang kasar yang tidak sepatutnya dilakukan di sekolah. Termasuk kamu juga gitu. Tidak boleh juga melakukan itu kepada siswa, sesama siswa ataupun kepada Bapak Ibu guru. Ya, contoh bahasa yang sering didengar di sini. Contoh ini contoh ya, jangan diterbalikkan nanti ini ada apa namanya, ada saksinya ini Bu Dalet ini. Contohnya bahasa kasar, sundal ikan, itu bahasa saya. Pernah sering nggak? Dengar ya? Tolong hal semacam itu tidak dilakukan. Macam-macam lagi. Apalagi pakai bahasa-bahasa daerah kalian yang menyebutkan alat kelamin segala macam gitu. Ada ya? Bahasa-bahasa kayak gitu? Ya. Ya, gitu ya. Itu jangan dilakukan. Menyakiti maupun disakiti. Atau menjelekkan kekurangan. Kamu ini kayak gini, kamu ini. Ya. Nih, jadi sesama teman tidak boleh melakukan itu, menyakiti dan disakiti. Jadi ditambahkan yang tidak boleh tadi menyakiti dan disakiti. Ini sama, di guru pun juga gitu, menyakiti dan disakiti. Guru nggak boleh juga, siswa juga nggak boleh. Ya, udah, ya. Oke, berikut. Kalau siswa tadi boleh